Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas tentang hal yang paling dasar yang bakal kamu pelajarin di SMK jurusan TKJ. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, pada saat kita sudah masuk ke kelas 10 atau pada saat kita sudah masuk ke SMK jurusan TKJ, hal yang paling pertama bakal diajarin ke kita adalah dasar-dasar komputer. Dan untuk materi yang bakal aku sampaikan di video kali ini meliputi tentang apa itu PC atau komputer. Kemudian kita juga akan bahas tentang elemen-elemen yang ada di komputer. Kemudian kita juga akan bahas tentang jenis-jenis komputer yang dijual di pasaran. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa itu PC atau komputer. PC sendiri merupakan singkatan dari personal komputer, yang merupakan sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk digunakan secara individu. PC sendiri digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi sesuai perintah penggunanya. Nah, elemen dari PC sendiri atau komputer sendiri itu ada 3. Yang pertama ada hardware, kedua ada software, dan yang ketiga adalah brainware. Hardware sendiri merupakan perangkat komputer yang dapat dilihat secara langsung atau kasat mata dan bisa disentuh atau yang biasa disebut dengan perangkat keras. Contohnya seperti mouse, keyboard, joystick, webcam, dan masih banyak lagi. Kemudian, elemen yang kedua adalah software, yang dimana software ini merupakan sebuah program yang berisi perintah untuk melaksanakan pengolahan data. Software sendiri terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya adalah sistem operasi dan aplikasi. Contoh dari software sistem operasi sendiri adalah Windows, Linux, macOS, dan masih banyak lagi. Kemudian, untuk software aplikasi sendiri juga banyak. Ada aplikasi editing foto seperti Photoshop, ada aplikasi editing video seperti CapCut atau Adobe Premiere Pro, kemudian ada aplikasi pengolah data seperti Microsoft Office, atau aplikasi game launcher seperti Steam atau Epic Games. Lalu elemen yang ketiga adalah brainware. Nah, brainware sendiri merupakan orang yang terlibat dalam penggunaan komputer. Jadi ketika kamu menggunakan komputer, entah itu kamu gunakan untuk ngetik-ngetik, edit foto atau video, atau main game, maka kamu merupakan bagian dari brainware tersebut. Karena jika komputer tidak memiliki brainware, maka secara otomatis komputer atau PC tersebut tidak akan bisa berjalan karena tidak ada yang menggunakannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis komputer atau PC yang beredar di pasaran saat ini. Di antaranya adalah PC desktop, kemudian ada all-in-one PC, kemudian ada laptop, dan jenis yang paling terbaru saat ini adalah handheld PC. Seperti Steam Deck, ROG Ally, itu masuk ke kategori handheld PC. Nah, dari semua PC yang baru aja kita sebutkan, semua PC tersebut atau komputer tersebut memiliki komponen penting yang sama. Komponen pertama ada motherboard. Motherboard sendiri merupakan komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai penghubung antar semua komponen komputer. Kedua ada prosesor. Prosesor atau bisa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit adalah sebuah komponen utama dari sebuah komputer yang bertugas untuk mengeksekusi perintah-perintah dari perangkat lunak. Bisa diartikan, prosesor ini merupakan otak dari sebuah komputer. Ketiga, ada RAM. RAM atau singkatan dari Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang dipakai di komputer saat itu juga. Nah, karena RAM bersifat sementara dalam menyimpan sebuah data, maka ketika kamu matikan komputer kamu, maka semua data yang ada di RAM akan langsung hilang. Keempat, ada storage atau penyimpanan. Nah, sesuai dengan namanya yaitu storage, yang dimana storage ini berfungsi untuk menyimpan data yang ada di komputer secara permanen. Berbeda dengan RAM yang hanya bisa menyimpan data hanya sementara. Storage yang digunakan di dalam PC atau komputer biasanya ada 2 perangkat, yaitu hard disk dan SSD. Hard disk sendiri merupakan storage generasi lama yang bekerja secara mekanis, yang dimana ada sebuah piringan logam yang berputar cepat di dalamnya, dan ada sebuah jarum kecil yang membaca atau menulis data di atas piringan tersebut. Lalu SSD sendiri merupakan media penyimpanan generasi baru yang tidak punya komponen bergerak. Karena tidak ada piringan dan jarum seperti hard disk, SSD bisa membaca dan menulis data jauh lebih cepat daripada hard disk. Kelima ada graphic card. Graphic card adalah komponen dalam komputer yang bertugas untuk memproses data visual dan mengubahnya menjadi sinyal yang bisa ditampilkan oleh monitor.
Jadi yang bisa bikin komputer kita bisa tampil di layar itu karena adanya graphic cards ini. Keenam ada power supply unit atau PSU. Power supply sendiri adalah perangkat keras di dalam PC yang bertugas untuk mengubah arus listrik dari sumber listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC yang stabil dan aman untuk komponen komputer. Bisa dibilang, power supply ini merupakan sebuah jantung dari sebuah komputer. Karena power supply inilah yang membuat PC kita bisa menyala dan bisa kita gunakan untuk beraktivitas atau bekerja sehari-hari. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai dasar-dasar komputer. Kalau kamu mau info lebih detail lagi tentang dasar-dasar komputer, aku ada kelas mastering TKJ, yang dimana di kelas tersebut akan ngajarin apa aja sih yang akan dipelajari di jurusan TKJ. Yang tentunya cocok banget buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan SMK TKJ, ataupun buat teman-teman yang sekarang ini sudah bersekolah di SMK TKJ tapi masih belum paham tentang materi-materi yang disampaikan di sekolah. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi video di bawah untuk akses kelasnya.